Salah seorang anak tiang bertanya, "Bapak, kenapa saya sudah selalu berbuat baik, tetapi saya terus dikecewakan, Pak?" Saya langsung tertawa. Dan inilah yang dihadapi oleh semua orang yang berbuat baik. Makanya usahakan jangan berbuat baik dan jangan berbuat jahat. Seharusnya kita belajar untuk berbuat bijaksana. Kenapa? Karena leluhur kita mengajarkan ada 3 istilah. Budaya, manusia, dewa. Artinya kita memiliki 3 kesadaran. Kesadaran buta, kesadaran manusia, dan kesadaran dewa atau Tuhan. Kita ini dari awal, dari kecil sudah berproses. Proses pertama kita menjadi rare di dalam kandungan ibu kita. Kemudian setelah lahir, setelah panca indera kita mulai berfungsi, kita ini berada di level kesadaran buta. Kesadaran buta itu kita ingin menguasai. Apapun yang ada, itu adalah milik kita. Orang tua kita memberikan satu mainan kepada kita, dipinjam oleh kakak atau adik, kita tidak kasih. Dan kita bilang itu milik kita. Nah, seperti inilah kesadaran buta, di mana kita ingin menguasai, di mana kita selalu iri, melihat kakak kita, melihat adik kita memiliki sesuatu dan kita sangat ingin memilikinya. Nah, itulah sebabnya tetua kita, apakah kakek, nenek, orang tua kita selalu waktu kita kecil itu diberikan satwa-satwa atau cerita-cerita di mana pada akhir cerita itu pasti dikisahkan ada seseorang atau ada salah satu yang melakukan kebaikan, salah satu melakukan keburukan. Dan pada saat itu kita sudah ditanamkan untuk selalu berbuat yang baik, berkata yang baik, berkata yang baik, kemudian berperilaku yang baik. Bahkan ketika kita sekolah pun kita diajarkan tentang Trikaya Parisuddha, ya, wacika, manacika, kayika, ya, berpikir yang baik, berkata yang baik, berperilaku yang baik, agar kehidupan kita selalu baik-baik saja, dan pada akhirnya kita masuk surga. Nah, apakah benar ketika kita selalu berbuat baik akan menemukan kebaikan? Belum tentu. Nah, inilah yang menyebabkan banyak orang yang sering sekali kecewa, sering sekali merasa frustasi karena perbuatan-perbuatan baiknya tidak dibalas dengan kebaikan oleh orang-orang yang dia perlakukan sudah sangat baik. Nah, kenyataannya memang seperti inilah ketika kita ada di level manusia, ketika kita menjadi manusia, kita memang disarankan, diajarkan untuk selalu saling menolong, saling bekerja sama, saling saling asah, saling asuh, saling asih, saling asuh, ya. Saling asah, saling asih, saling asuh, sagilik, saguluk, salulung, sebayan take. Itu yang diajarkan. Nah, makanya di tahap manusia, di tahap kita sebagai manusia ini, kita melakukan sesuatu dengan harapan mendapatkan sesuatu timbal balik. Gitu. Istilahnya barter. Kita memberikan sesuatu dengan harapan nanti kita mendapatkan sesuatu. Demikian juga kita melakukan kebaikan-kebaikan agar kelak kita masuk surga. Nah, ini berarti apapun yang kita lakukan, ini kita dasari dengan harapan agar kita mendapat imbalan. Nah, ini masih sistem barter. Nah, inilah yang menyebabkan kita selalu kecewa ketika kita berbuat baik dengan seseorang. Itu. Nah, bagaimana kita menghindari agar kita tidak kecewa atas perbuatan-perbuatan kita kepada orang lain atau kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain agar kita tidak menyesali. Itu.
Nah, disinilah perlu kita meningkatkan satu level kesadaran kita, lagi satu yang disebut dengan dewoyo. Nah, di mana level kita itu sebagai dewa. Dewa kita ketahui sebagai makhluk suci yang berperilaku bijaksana, penuh kasih sayang. Gitu. Nah, disinilah kewajiban kita sebagai umat beragama. Tujuan agama adalah untuk mengantarkan kita ke level dewoya, agar kita memiliki atau mencapai kesadaran dewa. Kesadaran dewa itu adalah kesadaran di mana kita menyadari bahwa diri kita itu adalah percikan kecil dari Tuhan. Nah, kita memunculkan sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan itu adalah selalu bahagia, penuh kasih sayang, selalu memberi tanpa harapan, kemudian selalu dalam keadaan seimbang. Nah, disinilah kita perlu memunculkan sifat-sifat mulia kita. Nah, ketika kita berada di level kesadaran dewa ini, kita akan menolong orang bukan dengan harapan agar kita dibantu lagi atau agar kita mendapatkan suatu balasan. Tidak. Kita menolong karena kewajiban kita menolong. Dan kita menolong pun tidak akan merugikan diri kita. Karena dalam menolong itu kita sudah memperhitungkan seberapa yang bisa kita tolong, segitu akan kita lakukan. Sehingga pertolongan kita penuh dengan keikhlasan. Itu. Nah, ini hal yang pernah Tiang sampaikan kepada anak Tiang. Ya, karena dia menyesali berbuat baik, saya suruh dia berhenti berbuat baik agar dia mulai dari hari ke hari berpikir yang bijaksana, berkata yang bijaksana, berperilaku yang bijaksana. Karena ketika kita dalam kebijaksanaan, kita pasti akan melakukan sesuatu tanpa harapan lagi. Nah, inilah harapan kita semua, agar ketika hidup kita melakukan sesuatu tanpa harapan, itu berarti kita ikhlas. Keikhlasan inilah yang akan mengantarkan kita mencapai target terakhir kita, yaitu mencapai alam, mencapai suatu keadaan di mana kita bisa menyatu dengan Sang Sangkan Paraningnuwadi. Semoga kalimat-kalimat ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.